wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita membahas bab mengenai menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit, juga was-was, bisikan-bisikan, begitu juga pikiran-pikiran ya, atau lintasan-lintasan yang tidak baik, yang semua itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati itu sendiri adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, innallaha yanzuru ila qulubikum la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Atau di riwayat yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala a'malikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang parasmu, tidak memandang tampilan casingmu. Allah juga tidak memandang bahkan amalmu. Yang pertama dipandang oleh Allah adalah hatimu. Bagaimana hatimu saat beramal. Kemudian hati itu adalah modal terbesar bagi seorang hamba untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsi, ma wasa'ani ardi wala sama'i walakin wasa'ani qalbu 'abdin mu'min. Tidak ada yang bisa mencakupku langitku atau bumiku, tetapi yang bisa mencakupku hanya hati orang yang beriman. Nah, dari situ kita mengetahui pentingnya menjaga hati. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya sedikit. Di antaranya kita harus membangun gerbang kewaspadaan bagi setiap lintasan-lintasan yang akan masuk ke dalam hati kita. Lebih baik kita mencegah lintasan yang tidak baik masuk ke dalam hati, itu lebih baik daripada kita harus mengeluarkan lintasan yang tidak baik yang sudah terlanjur masuk ke dalam hati. Sebab apa yang sudah masuk ke dalam hati itu sangat susah sekali dikeluarkan. Makanya menjaganya secara berlipat-lipat itu lebih disarankan daripada menyucikan kotoran yang sudah ada di dalam. Sebab kotoran yang sudah ada di dalam itu sangat susah sekali mengeluarkannya. Saya juga sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Kotoran itu biasanya masuk melewati 2 atau bahkan 3 celah. 2 celah yang pertama seperti jalan tol menuju ke dalam hati, yaitu mata dan telinga. Mata dan telinga itu harus dijaga seketat mungkin. Sebab apa yang masuk ke dalam mata kita, yang masuk melalui mata kita dan masuk melalui telinga kita, itu langsung menghujam ke dalam hati kita, dan apa yang sudah masuk itu susah sekali untuk dikeluarkan. Kemudian melalui mulut, karena mulut itu wakil daripada hati, dan dampaknya kembali ke hati juga. Baik, kita lanjutkan di paragraf terakhir itu ya, yang di halaman berapa tadi? Kalau di terjemahan itu 35. Wal ta'lam ayyuhal muridu, sama ya? Wal ta'lam ya. Wal ta'lam ayyuhal muridu anna lil qalbi ma'asi hiya afhash wa aqbah wa akhbath min ma'asi al-jawarih. Ketahuilah wahai para murid, yaitu muridullah yang menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pada hati itu terdapat maksiat-maksiat pula. Seperti halnya pada jasad itu ada maksiat-maksiatnya. Pada hati seseorang ada maksiat-maksiatnya. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menjalankan perintah Allah secara lahir dan batin, dan menjauhi larangan Allah secara lahir dan batin. Seperti halnya
perintah Allah itu ada perintah yang berkaitan dengan fisik, ada perintah yang berkaitan dengan hati. Ketika ada perintah yang berkaitan dengan hati, maka ada pula larangan-larangan yang berkaitan dengan hati. Maka kita juga diwajibkan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menerjangnya secara lahir dan secara batin. Nah, bahkan kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maksiat hati itu afhash, lebih keji, wa akbah, lebih menjijikkan, wa akhbath, lebih hina daripada maksiat anggota badan. Kenapa kok lebih keji? Sebab hati itu adalah pusat seseorang, pusatnya seseorang. Bukan berarti kemudian kalau dikatakan maksiat hati itu lebih keji dari anggota badan, kemudian maksiat berarti maksiat anggota badan tidak ada masalah. Enggak, itu juga bermasalah. Maksiat anggota badan itu juga bermasalah. Sebab maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita itu juga akan berdampak terhadap hati kita. Makanya seperti yang disebutkan di dalam hadis, Rasul itu menjelaskan setiap ada maksiat yang kita lakukan, ada noda hitam yang nuktah sauda, kata Rasulullah SAW. Ada titik hitam yang nempel di dalam hati kita. Itu menunjukkan bahwa maksiat lahiriah itu juga berdampak kepada hati. Tapi maksiat hati itu sendiri dampaknya lebih besar terhadap hati daripada maksiat lahiriah. Apakah orang yang melakukan maksiat lahiriah itu tidak berdosa? Ya berdosa juga. Dosanya bahkan ada yang dosa keji, dosa kabair, dosa besar. Bahkan di antara maksiat lahiriah itu ada yang disebut muhlikat. Muhlikat itu membinasakan, menghancurkan amal baik yang sudah kita lakukan dari maksiat lahiriah. Tapi sebaliknya, maksiat hati itu juga dampaknya lebih berat, lebih besar daripada maksiat lahiriah. Nanti kita akan mengetahui apa saja itu maksiat hati itu. Maksiat hati karena dia pusat, ya. Nah, wala yasluhul qalb linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallus minha. Hati seseorang itu la yasluh, tidak pantas atau tidak bisa, gitu ya. La yasluh, tidak pantas atau tidak bisa disinggahi atau dihuni oleh ma'rifatullah, didatangi, nuzul itu disinggahi oleh ma'rifatullah. Ma'rifatullah maksudnya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, bukan pengenalan secara teori. Kalau pengenalan secara teori kita tahu Allah wujud, umpamanya Allah itu ada. Kita tahu secara teori Allah itu ada. Tapi apakah hati kita betul-betul meyakini keberadaan Allah? Belum tentu. Sebagian besar manusia itu dia hanya mengimani tapi belum meyakini. Kalau mengimani itu dia mengetahui secara teori. Tapi meyakini belum tentu. Nah, buktinya ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia percaya Allah itu melihat. Allah itu ada. Kalau dia benar-benar memiliki keyakinan Allah itu ada, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada orang lebih malu ketika bermaksiat itu dilihat manusia daripada dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menggagalkan maksiatnya karena tahu-tahu di depannya ada makhluk. Tapi dia tidak pernah menggagalkan maksiatnya padahal
di depannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Itu menunjukkan orang tersebut baru sampai taraf iman, belum taraf yakin. Nah, ma'rifatullah itu adalah keimanan yang mengakar di dalam hati seseorang sehingga menimbulkan pengetahuan yang lebih dalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pengetahuan yang tertulis di kitab, tapi pengetahuan yang terpapar di dalam jiwa dan rohani. Mungkin kalau bahasa sekarangnya kesadaran apa itu istilahnya, ada itu sadar diri. Orang sekarang ini banyak yang tidak sadar soalnya. Tapi yang dimaksud sadar di sini bukan sadar yang kontradiksi lawan kata dengan pingsan, enggak. Tapi sadar jiwanya ini sadar. Orang sekarang ini ada yang berbicara tidak sadar apa yang diucapkan. Jadi dia mengucapkan sesuatu bla 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 bla, bicara, kalau direkam kemudian ditampilkan ke dia baru ingat, saya tadi ngomong ini. Dia waktu mengucap itu tidak sadar, pokoknya asal mengucap saja. Orang zaman sekarang ini ada yang makan tidak sadar, tahu-tahu satu piring habis. Rasanya apa dia tidak tahu. Dikunyah kadang-kadang juga enggak, langsung ditelan semuanya. Nah, ada juga mandi tidak ada rasanya. Jalan dari rumahnya ke satu tempat tidak ada rasanya, tahu-tahu sudah sampai. Karena hidupnya ini khayal. Hidupnya ini, pikiran di dalam kepalanya ini menjadikan dia ini hidup tidak di waktunya. Hidupnya ini tidak di waktunya. Hidupnya di masa lalu atau di masa yang akan datang. Hidup di masa lalu, terbuai dengan masa lalu, atau khawatir terhadap masa yang akan datang, sehingga dia tidak hidup di masa yang sekarang. Tidak sadar dia. Nah, akibatnya jam demi jam itu dia lalui tanpa kesadaran. Hari demi hari itu dia lalui juga tanpa kesadaran. Nah, kita ini harus sadar. Nah, caranya sadar, ya kita ini sadar diri, kita ini hamba, nerima semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup diciptakan untuk menyembah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau kita sudah password kita itu sudah terbuka gitu ya, sudah terjawab, terus terbuka kunci-kunci di hati kita sadar, kemudian kita menerima ma'rifatullah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengenali, ketika kita mendapat ma'rifat itu, kita kenal siapa diri kita dan kita kenal siapa pencipta kita dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Setelah itu menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta Allah kepada kita. Karena kita sudah jadi hamba yang diridhoi. Hamba yang diridhoi itu hamba yang dicintai. Itu yang sering saya ulang-ulang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, semua itu tidak mungkin terjadi kecuali nafsu kita menjadi nafsu yang tunduk dulu. Untuk menundukkan nafsu, ya kita terlebih dahulu harus menundukkan hati kita dari hal-hal yang tidak pantas dan menundukkan anggota badan kita dari hal-hal yang tidak pantas, baru nanti nafsu kita menjadi nafsu yang tunduk. Kalau nafsu kita sudah tunduk, baru kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki. Nafsu-nafsu yang sudah tunduk, jiwa-jiwa yang sudah tenang, maksudnya jiwa-jiwa yang sudah sadar,
tidak tenggelam dengan masa lalu dan tidak khawatir terhadap masa yang akan datang, sadar terhadap masa yang dia jalani, yang sudah tunduk. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah akan menuang kepada kalian ilmu yang tidak dimiliki oleh setiap orang, ilmu khusus itu namanya ya. Nah, jadi pertama ya harus kita luruskan dulu ini maksiat hati ini. Kalau di dalam hati kita ada maksiat, la yasluhul qalb linuzulil ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala. Hati itu tidak pantas, tidak bisa menerima datangnya makrifat Allah. Nuzul itu berarti makrifat Allah itu tidak bisa kita raih, tapi dia datang. Makrifah, cintanya Allah kepada kita, itu tidak bisa kita paksa. Kalau kita bisa maksa orang untuk mencintai kita, namanya ya kita datang terus, nanti lama-lama dia ya juga kita ambil hatinya, dia bisa luluh juga kepada kita. Tapi kalau cintanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita paksa. Dia datang kepada siapa yang dipilih. Nah, supaya dia datang kepada kita, kita ini harus tahu cara mengundangnya. Mengundang makrifat itu datang dan mengundang cintanya Allah itu datang kepada kita. Cara nomor 1 adalah mempersiapkan tempat singgahnya makrifat dan cinta tersebut, yaitu hati. Tidak mungkin datang illa kecuali ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Kecuali kamu takhalli, yaitu mengosongkan terlebih dahulu hatimu dari penyakit-penyakitnya, wa takhallus, menyembuhkan, menyudahi, membersihkan dulu, mengosongkan dan membersihkan hatimu dari penyakit-penyakitnya. Kalau hatimu sudah kosong dan sembuh dari penyakit-penyakitnya, itu berarti hatimu sudah siap untuk menjadi landasan makrifat Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa mengetahui pentingnya kita menghilangkan atau mengekang hati kita dari maksiat-maksiatnya. Apa itu maksiat hati? Maksiat hati itu ada banyak sekali. Maksiat hati itu sifat-sifat yang tercela atau tabiat perilaku yang tercela. Itu adalah maksiat-maksiat hati. Sebetulnya jumlahnya ada banyak sekali. Ada sebagian ulama yang mengatakan berjumlah 360 tabiat tercela di dalam hati seseorang. Jadi seorang guru ruhani ini, guru betulan ya, bukan guru-guruan ini ya, yang di zaman ini sudah langka sekali ya. Di zaman ini sudah sangat langka. Di zaman ini lebih banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai guru ruhani padahal bukan. Tapi guru ruhani yang benar, ketika datang kepadanya seorang murid, dia akan langsung mengetahui apa penyakit yang diderita murid. Jadi di dalam jiwa kita ini, rohani kita ini ada urat-urat tabiat. Ada 360 urat tabiat gitu. Di setiap tabiat itu terlihat oleh guru rohani tadi. Makanya guru rohani itu kadang-kadang memberi amalan muridnya yang satu dengan yang lain itu beda. Karena penyakitnya beda. Guru rohani itu sama seperti dokter. Dokter itu nggak mungkin satu obat buat 30 orang sama semuanya. Kadang-kadang penyakitnya sama, tapi obatnya dari dokter itu beda. Karena yang ini kalau saya kasihkan ke yang ini, mungkin ada side effect-nya yang nggak boleh nih orang ini.
Untuk orang ini bisa, tapi orang ini tidak bisa. Makanya kita tidak bisa kita berobat sakit, berobat sendiri, tidak datang ke dokter. Loh ini teman saya makan ini sembuh, saya makan ternyata ada efek sampingnya buat saya, karena saya tidak datang ke ahlinya. Nah sama juga penyakit hati itu, penyakit jiwa itu ada ahlinya. Dokternya dokter penyakit jiwa adalah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita jalankan caranya Nabi Muhammad SAW secara utuh, pasti penyakit hati kita akan sembuh semuanya. Tapi kalau kita datang ketemu seorang guru rohani, biasanya proses penyembuhan itu akan lebih cepat. Sama seperti manusia ini, kalau standar hidupnya sehat, ya dia akan hidup sehat. Dia akan bugar badannya, staminanya akan baik karena dia mengikuti standar hidup sehat. Tapi kalau dia datang ke seorang dokter pakar gizi, akan lebih cepat bugarnya. Karena dokter ini bisa tahu mengarahkan dia ke arah yang benar. Nah sama seperti itu sebetulnya setiap manusia ini kalau menjalankan standar hidup Nabi Muhammad SAW, dia pasti akan sehat rohani. Cuma kalau dia ketemu seorang guru rohani, dia akan cepat proses kesehatannya karena diarahkan. Plus dia itu akan lebih istiqomah kalau dia memiliki seorang guru, pasti akan lebih istiqomah daripada dia jalan sendiri. Nah, cuma zaman sekarang ini kan mau cari guru seperti itu susah. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita ini melakukan standar kesehatan rohani. Bagaimana standar kesehatan rohani ini? Yang dijelaskan di dalam buku ini semua sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jalani, kita pasti akan mencapai apa yang diinginkan oleh sang penulis ini bagi diri kita. Dan mudah-mudahan seperti apa yang kita inginkan juga. Nah, kata beliau, saya katakan tadi ada 360 tabiat buruk. Tapi beliau mengatakan famin afhashiha, dari banyaknya penyakit hati itu, tapi yang paling keji, penyakit hati yang paling keji, yang itu merupakan induknya penyakit hati. Jadi ini tidak boleh tidak. Ini dulu yang harus kita tangani. Orang kalau datang ke dokter umpamanya, atau dia mengalami sakit. Kamu sakit apa? Sakit gigi, sakit panu, sakit gigi sama sakit panu, sama sakit keseleo. Yang ditangani dulu sama dia apa? Sakit gigi ini yang tidak bisa istirahat. Kalau orang yang tidak paham, sakit gigi ini lebih parah, didiamkan sama dia. Yang dia perhatikan dulu sakit panu dulu. Sakit panu tahu tak? Panu. Nah, sakit panu itu dibersihkan terus, pada hidupnya tetap pusing terus. Kenapa? Karena ada penyakit yang berat yang malah justru dia nomor 2 kan. Nah, jadi kalau orang punya banyak penyakit di dalam dirinya, yang diprioritaskan adalah penyakit yang paling berbahaya dulu. Itu yang harus segera diatasi. Nah, sama juga seperti itu. Penyakit hati kita ini banyak, mungkin komplikasi dengan penyakit hati kita, penyakit rohani kita ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit rohani kita. Nah, tapi kata beliau, yang paling keji, yang paling berat penyakit hati itu ada 3. Yang pertama, al-kibru, sombong, penyakit sombong. Warriya, yang kedua riya. Apa itu? Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Wal hasadu, yang ketiga adalah hasad atau iri hati. Ini 3 penyakit hati yang paling parah dampaknya. Fal kibru, penyakit sombong ini, apa sih sombong itu? Al kibru itu
satu akar kata dengan kabur atau kabir. Kabir itu artinya apa? Besar. Allah Akbar, Allah yang terbesar, superlatif. Ya. Kibru sama kabir itu satu akar kata. Kaf, ba, ro. Sombong itu satu akar kata dengan besar, karena sifat sombong itu adalah sifat seseorang membesarkan dirinya sendiri. Itu sifat sombong. Yang padahal dirinya itu tidak besar. Pada hakikatnya yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, kata ulama, sifat sombong itu saat terlintas di dalam hati kita, ana khairun minhu, seperti yang diucapkan iblis, aku lebih baik daripada dia, disertai unsur meremehkan orang lain. Ketika terlintas di dalam hati kita, aku lebih baik dari dia, disertai unsur mengecilkan orang lain, maka kita sedang terjangkiti penyakit hati yang parah, namanya al-kibru atau sombong. Bentuknya lebih baik itu bisa macam-macam. Aku lebih pintar dari dia, disertai unsur meremehkan. Aku lebih cantik dari dia, disertai unsur meremehkan. Aku lebih kaya dari dia, disertai unsur meremehkan. Aku lebih berpangkat dari dia, disertai unsur meremehkan. Dan aku lainnya, kalau disertai unsur meremehkan, berarti kita sedang terjangkiti virus sombong. Virus yang sangat berbahaya sekali bagi ruhani kita. Yang harus kita garis bawahi adalah disertai unsur meremehkan. Kalau tidak disertai unsur meremehkan, itu bukan sombong. Contohnya, ketika saya umpamanya di dalam sebuah majelis, saya kemudian berkata, saya ini paling pinter bahasa Arab di antara yang hadir di sini. Umpamanya, saya paling pinter bahasa Arab. Tapi saya tidak punya unsur meremehkan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau belajar bahasa Arab, ayo belajar sama saya. Tidak bisa kita sombong orangnya. Sombong sekali. Memang kenyataannya seperti itu. Atau ada guru matematika umpamanya. Dia bilang ke murid-muridnya, anak-anak, saya paling pandai matematika di antara kalian. Kalau ada yang mau tanya sama saya. Muridnya tidak bisa. Ini sombong banget ini orang. Ya, terus guru itu mau ngajar apa? Kalau guru matematika datang ke kelas kemudian anak-anak saya ini bodoh, tidak paham matematika. Tidak ada yang yakin, tidak ada yang mau belajar sama dia. Saya ini banyak salahnya matematika, jangan belajar sama saya. Tidak belajar orang. Tapi dia harus meyakinkan orang untuk belajar kepada dia, karena dia mau memberikan ilmu kepada orang. Itu namanya bukan orang sombong. Atau saya punya bacaan yang Al-Quran yang fasih. Ketika saya mengajukan diri saya umpamanya sebagai imam sholat, karena saya merasa saya paling fasih bacaannya di sini, bukan sombong. Kecuali kalau saya ini bacaan saya paling fasih, yang lain kecil bacaannya, enggak, orang-orang bawah semua ini orang enggak paham apa-apa ini. Nah ini baru sombong ya. Ada unsur meremehkan. Tapi kalau kenyataannya memang saya harus maju jadi imam, itu bukan sesuatu yang sombong. Walaupun sangat tipis sekali, hati-hati karena sombong itu, ya Allah, apalagi di zaman sekarang ini mudah sekali menjangkiti hati seseorang, karena orang sekarang ini sedikit yang melihat negeri akhirat. Sebagian besar manusia ini sekarang lihat materi, lihat uang, lihat model, tampilan, lihat pakaian, lihat nasab. Lihat nasab sehingga menyombongkan nasabnya. Lihat pangkat sehingga kalau dapat jabatan mentang-mentang dapat jabatan, jalan di jalan raya semua disikat semuanya. Orang harus minggir semua. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Orang ketika dapat jabatan dia harusnya lebih
merendah, lebih tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang orang itu tahu negeri akhirat. Kalau tidak tahu negeri akhirat, dia dengan jabatannya itu akan merasa seakan-akan kursi yang dia singgahi itu selama-lamanya. Padahal suatu saat akan digulingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah itu yang memberi kursi kepada siapa yang dia kehendaki. Allah juga yang akan mencabut. Pada hakikatnya kerajaan yang benar itu kerajaannya Allah, dan raja yang benar itu adalah Allah. Nah, jadi kita kalau punya apa-apa, punya kelebihan, caranya supaya kita tidak sombong, ya caranya kita ini sadar semua kelebihan yang nempel di dalam diri saya dan di hidup saya itu semua hanya titipan, pinjem. Ada enggak orang umpamanya dipinjemi mobil terus dia sombong? Keren ini, lihat ini, mobil pinjaman ini. Orang gila itu, orang mobil pinjem kok sombong. Itu bukan mobil kamu kok sombong. Atau dipinjemi baju terus dia menyombongkan ini, baju pinjaman ini, hebat ini. Nah, manusia yang sombong itu seakan-akan seperti itu. Punya rumah, rumahnya titipannya Allah, kok mau sombong? Kalau sewaktu-waktu diambil sama Allah, ya dia nggak punya rumah itu. Punya anak, sombong, pamer. Ini lihat nih anak saya, ganteng-ganteng, ayu-ayu anak saya. Itu titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dirubah seketika loh sama Allah. Bisa dirubah seketika. Yang ganteng bisa jadi elek, yang ayu bisa jadi elek. Naudzubillah min dzalik. Bukan cuma bisa jadi elek, bisa hilang. Diambil anaknya sama Allah, habis. Jadi tidak usah sombong. Anak yang kita miliki jangan kita sombongkan. Rumah yang kita miliki jangan kita sombongkan. Mobil jangan kita sombongkan. Ilmu jangan kita sombongkan. Ilmu yang kamu miliki itu sewaktu-waktu kalau screen di otakmu itu konslet hilang semua. Hilang, ya Allah. Manusia ini segampang-gampangnya otaknya rusak. Gampang sekali otaknya manusia ini rusak. Tidak usah jauh-jauh dikasih masalah yang berat saja sudah tidak bisa mikir kok manusia ini. Ada satu imam, satu ulama besar di zamannya dulu, dijuluki Ibn Dagig. Ibn Dagig itu anaknya tepung. Dijuluki Ibn Dagig, ini anak tepung. Dagig itu tepung. Itu ceritanya karena dia ini datang waktu Ramadan, puasa itu dia pulang, istrinya ngomel terus, ngomel. Padahal mau deket puasa, perut lapar, istrinya ngomel. Akhirnya dia marah dia. Padahal mau deket Lebaran ini, dia bilang, istriku, kalau bukan karena usahaku, kamu ini tidak bisa hidup. Kata dia. Kamu ini bisa belanja, bisa masak, karena aku kerja. Kalau bukan karena usahaku, kamu sekarang ini tidak bisa hidup, tidak bisa mikir kamu, kata dia. Oh gitu, kata istrinya. Jadi saya ini bisa hidup karena kamu. Iya, saya bisa mikir juga karena kamu. Iya, kalau saya stop gaji, saya stop, kamu tidak bisa mikir lagi, kata ulama besar nih ya. Istrinya pinter. Besok mau khutbah hari raya Lebaran, Idul Fitri, dia baru mau keluar dari rumah, dia sampaikan ke suaminya, tepung di rumah habis, tidak ada tepung di rumah. Membuat makanan tidak bisa. Kalau di Arab kan membuat apa-apa pakai tepung gitu ya. Tepungnya habis, tidak bisa membuat roti. Ini Lebaran tidak ada roti, tidak ada apa. Bingung dia. Ini padahal mau naik mimbar, mau ngisi khutbah Id ini ya. Akhirnya dia sampai di mimbar, setiap ngomong dia daging yang keluar tepung terus karena keingetan tepung terus ini ya. Nah, ini lihat kamu biar tahu ini gara-gara istri di rumah kamu ini otaknya bisa separuh istirahat. Jadi jangan remehkan istri di rumah. Nah, akhirnya dia disebut sama yang hadir heran semua, ini apa ini kok tepung, khotbahnya isinya tepung semuanya. Akhirnya dia keluar, ini saya diuji sama istri saya ini. Bilang tepung dada, akhirnya dijuluki Ibn Dagig, anaknya tepung.
Nah, ini saya mau cerita, ini otaknya manusia itu dikasih beban sedikit saja, separuh ilmunya hilang, nggak bisa ngomong dia ini. Perasaan kita ini bisa berubah dalam beberapa detik. Mood kita ini bisa dirubah sama Allah dalam beberapa detik. Apa yang mau kita sombongkan ini? Kita ini bisa ketawa dalam beberapa detik, dijadikan nangis bisa sama Allah SWT. Terus apa yang mau kita sombongkan ini? Orang kalau tidak punya akal, dia menyombongkan dirinya. Kata beliau, fal kibru, ya, fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamagah wa nihayatil jahalah wal ghabawah. Maka itu, kata beliau, sombong, sifat sombong itu menunjukkan bahwa penyandang sifat tabiat sombong itu berada pada puncak kedunguan dan puncak kebodohan. Jahalah ghabawah itu kurang lebih puncak kedunguan dan puncak kebodohan. Nihayah itu sebetulnya, nihayah itu selesai. Jadi bodoh habis lah kalau bahasa kita ini, sebodoh-bodohnya orang nih. Nihayatul jahalah wal ghabawah. Orang yang sombong itu dia bodohnya luar biasa, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Itu karena seperti yang saya sebutkan tadi. Namun dia ini tidak punya apa-apa kok sombong. Wa kaifa yaliqut takabbur? Bagaimana seseorang itu pantas menyombongkan dirinya? Ada al-kibru, ada at-takabbur. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia sombong. Atau kadang-kadang dalam bahasa Indonesia disebut takabur. Apa sih takabur itu? Kalau sombong itu sifat tinggi hati tadi yang ada di dalam hati seseorang. Tapi kalau takabur itu sudah terucap dengan lisan. Bukan cuma sekedar di hati, tapi lisannya sudah mengucap. Namanya, apa kamu, saya lebih kaya dari kamu. Ini bukan cuma sombong ya. Ini lanjutannya sombong, namanya takabur. Saya lebih berpangkat dari kamu. Itu sombong. Sombong yang sudah diucapkan itu pangkat, jadi takabur namanya. Makanya iblis disebut di dalam Al-Quran aba wastakbar. Dia enggan dan takabur, sebab kesombongannya itu diucapkan oleh dia. Kenapa kamu tidak mau sujud? Lima khalaqtu biyadai, kata Allah. Kamu kok tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan sendiri, kata Allah SWT. Kata iblis, ana khairun minhu. Bagaimana aku suruh sujud? Karena aku ini lebih baik daripada dia. Dan bodohnya iblis itu, dia mengakui dirinya dia ini lebih unggul karena Allah yang memberikan keunggulan itu, tapi dia tidak mau menuruti perintah yang memberikan dia itu keunggulan. Khalaqtani, dia mengatakan kau ciptakan aku. Ini kan bodoh sekali dia. Berarti kan bukan punya kamu. Dirimu api itu yang kau anggap unggul, itu sebetulnya bukan punya kamu. Apa yang mau kamu sombongkan? Dia sendiri yang mengucapkan khalaqtani, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia Adam itu dari tanah, kok aku disuruh sujud sama tanah. Tapi dia mengucapkan itu sehingga Allah menyebutnya takabur, aba wastakbar. Bagaimana seseorang itu pantas untuk menyombongkan dirinya? Mimman ya'lam, padahal bagaimana seseorang pantas menyombongkan dirinya padahal dia tahu annahu makhlukun, bahwa dirinya ini makhluk, diciptakan. Makhluk kok mau sombong? Sesama makhluk dilarang sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Saya lebih hebat dari dia itu. Kamu Tuhan apa makhluk? Makhluk. Dia Tuhan apa makhluk? Makhluk. Itu sudah sama. Apa yang mau kamu sombongkan? Sama-sama diciptakan. Kok sombong?
sama-sama budak kok sombong. Lucu, ada budak yang satu menyombongkan diri di hadapan budak yang lain. Nah, budak yang disombong ini harusnya dia ketawa. Oh, ini sama-sama budak kok menyombongkan diri. Kamu ini tidak menguasai diri kamu. Budak itu kan tidak menguasai dirinya ya. Kamu tidak menguasai diri kamu. Diri kamu itu tidak kamu genggam sendiri kuasanya. Saya juga tidak menguasai diri saya sendiri. Sesama budak kok mau sombong. Nah, manusia itu semua budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya kuasa terhadap dirinya sendiri. Kata beliau, bagaimana pantas orang menyombongkan diri sedang dia tahu dia itu budak, makhlukun min nutfatin madhiratin, yang tercipta dari nutfah yang menjijikkan. Semua manusia tercipta dari nutfah yang menjijikkan. Mimmaniyyin tumna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sperma yang memancar, yang kalau sekarang ini nempel di kain kita pasti akan membersihkan, menyucikan, mencuci. Jijik kita. Kalau jatuh di tempat ini pasti akan kita bersihkan. Jijik. Kita ini semua tercipta dari itu. Kok bisa-bisanya orang yang tercipta dari sperma itu kemudian merasa dirinya ini suci? Kamu itu tercipta dari hal yang menjijikkan, kok merasa diri kamu itu suci. Pertama, kata beliau, kau diciptakan dari cairan yang sangat menjijikkan. Wa alal qurbi yasiru jifatan qadirah. Yang kedua, dalam waktu yang dekat engkau akan menjadi bangkai yang bau, qadirah, yang menjijikkan juga. Diciptakan dari sperma yang menjijikkan. Kalau mati cepat-cepat harus dikubur. Tidak ada orang, ini saya cinta banget sama orang ini, biar di sini 4 tahun dulu. Nah, 2 hari aja sudah tidak kuat kita, sakit semua badan kita. Kita itu begitu kita wafat, keluarga kita akan ribut langsung bagaimana caranya ini langsung dibersihkan, dimandikan, segera dikubur. Segera dikubur. Kenapa? Kalau tidak segera dikubur, serem. Sudah tidak ada yang mau. Anak kita sendiri umpamanya. Anak kita sendiri yang dulu, kita kalau tidur dipeluk sama dia. Ibu, dipeluk Pak, dipeluk. Nah, begitu kita mati, suruh meluk. Takut dia, tidak mau. Tidak, sudah mati ini. Sudah bukan bapak saya lagi ini. Sudah tidak mau dia. Tidak, sudah wafat dia. Ya dia nangis. Tapi ya sudah, ini harus dikubur, segera dikubur. Nanti kalau sudah dikubur, mau nginep buat tenda di situ enggak? 1 hari 2 hari? Enggak ada. 1 jam sudah enggak tahan. 1 jam itu sudah anak berbakti itu. Anak 1 jam di kuburan bapaknya, berbakti sekali itu. Sudah baca doanya sama lihat jam. Ini ada acara lagi, berikut ada acara lagi. Assalamualaikum. Semoga kita nanti wafatnya husnul khatimah. Amin. Makanya jangan bergantung kepada siapa-siapa. Nanti kita kalau mati, yang menolong kita itu adalah amal kita sendiri. Anak kita semua tidak ada yang bisa nolong. Kita paling cuma bisa nangis. Habis nangis sudah mikir warisan. Kita sudah dikubur 2 hari, 3 hari sudah lupa, sudah mikir warisan. Untung kalau anak kita itu hidupnya rukun. Rebutan waris, tidak berebut warisannya itu ya. Nasallallahu alaihi. Kalau kita tidak didik, rebutan warisan, kita dikubur dia perang lagi. Naudzubillah min dzalik. Makanya dididik. Mudah-mudahan kita wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat dikumpulkan lagi dengan keluarga kita dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ini hidupnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, keluarga kita rukun, keluarga kita dekat dengan Rasulullah SAW, itu pertanda keluarga kita ini akan dibahagiakan oleh Allah SWT. Nah, kita lanjutkan.
Nah, makanya tidak pantas kamu ini sombong. Terakhir kamu ini nanti jadi bangkai yang menjijikkan. Wa in kana indahu syai'un minal fadha'il wal mahasin fadzalika min fadlillah wa sun'ihi. Adapun jika kamu memiliki keutamaan-keutamaan wal mahasin, keindahan di dalam dirimu, kamu punya ilmu sehingga orang datang ke kamu belajar, kamu punya uang sehingga orang banyak datang minta bantuan, kamu bantu. Ini kamu berarti punya keutamaan-keutamaan. Kamu punya wajah yang indah, punya nasab yang baik, keluarga yang baik umpamanya. Kamu lahir dari bapak ibu yang soleh, solehah umpama ini ya. Kan kita tidak milih kita lahirnya dari mana. Tidak ada yang milih ini lahir dari mana, kita tidak milih ya. Atau lahir dari keluarga yang soleh, solehah. Jangan sombong. Kamu tetap tidak ada bedanya dengan orang yang lahir dari tempat yang kumuh umpamanya. Karena bayi yang lahir itu semua fitrah. Kalaupun kamu punya kelebihan-kelebihan ini, ketahuilah semua kelebihan yang kau miliki, fadzalika, semua itu min fadlillah wa sun'ihi. Semua itu datangnya karena karunia Allah dan ciptaan, kehendaknya. Bukan karena kamu tidak milih. Lahir jadi orang Indonesia, jadi orang Cina, jadi sukunya Jawa, Sumatera, Papua, Afrika, benuanya, tidak milih kita. Jadi jangan pernah menyombongkan kesukuan, bangsa, tidak ada yang patut disombongkan. Nasab, tidak ada yang patut disombongkan. Wajah, itu semuanya hanya karena keutamaan yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Yang itu mungkin saja dipindah oleh Allah ke tempat orang lain. Sangat mungkin. Bani Israel itu turunannya Nabi Bani Israel ya. Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu waktunya ibadah dia kerja, dirubah oleh Allah, bukan dirubah nasabnya diturunkan ya. Dirubah dari manusia dijadikan babi dan anjing dan monyet. Tadinya manusia, wa ja'alnahum qiradatan khasi'in, kata Allah. Kami jadikan mereka itu monyet yang rendah. Dalam tafsir disebutkan dirubah bentuknya oleh Allah jadi monyet. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman, ciri-ciri di akhir zaman, di antaranya ada orang yang tidur di malam hari sebagai manusia, bangun jadi monyet atau anjing. Ciri-ciri di akhir zaman. Di antaranya karena apa? Banyak minum-minuman keras. Pemabuk, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti bangun tidur jadi anjing. Dan ini terjadi loh ya, bukan tidak terjadi. Tapi kalau diceritakan nanti disangka dongeng kancil nyolong timun ya. Yang hoax ada juga. Yang di YouTube itu kelihatan orang kepalanya moncongnya kayak kambing, itu hoax. Nggak betul itu. Tapi ada cerita betul, yang cerita orang-orang yang bisa dipercaya. Di antaranya guru saya sendiri cerita ayahnya atau kakeknya berapa puluh tahun yang lalu sudah wafat semuanya orang itu ya. Dakwah di Mesir, tinggal di rumah. Kalau dakwah itu kan tinggal di dekat orang-orang yang berpengaruh di situ ya. Akhirnya dijamu tinggal di tempatnya aktivis di satu masjid. Pemuda yang soleh luar biasa, hafid Quran, jadi imam, bersih tampilannya. 3 orang ulama tinggal di situ. Singkat cerita tinggal 3 hari. Pada waktu mau pulang, karena dia ini cinta terhadap anak muda ini, sebelum mau pulang memberi nasihat. Wahai anak muda, katanya kakeknya guru saya, kakek atau ayahnya saya lupa. Wahai anak muda, kamu ini pemuda yang masya Allah berilmu,
hafid Quran, orang yang soleh, semua tindak tandukmu ini, budi pekertimu luar biasa. Cuma ada satu kekuranganmu yang mau saya luruskan. Apa kekurangan saya? Kenapa kamu itu pelihara monyet? Dia melihara monyet. Jadi setiap pagi dia turunkan monyet itu di kandang, dia turunkan, dia kasih makan, terus dia kerek lagi. Kan melihara monyet itu makruh hukumnya. Di dalam Islam itu makruh. Ya. Sebab monyet itu kadang-kadang berhubungan tingkahnya seperti manusia. Makruh, dimakruhkan. Ini dikasih nasihat. Kenapa kok kamu melihara monyet? Makruh melihara monyet ini. Pemuda ini tiba-tiba nangis. Apa? Saya menyinggung kamu? Enggak. Ada yang harus saya sampaikan. Apa? Monyet itu sebetulnya bapak saya sendiri. Bapaknya dia sendiri. Tadinya manusia, bangun tidur berubah jadi monyet. Karena maksiatnya besar-besaran, diantaranya minum minuman keras. Nah, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ketika ditunjukkan monyet itu ya nangis, keluar air matanya monyet. Jadi boleh jadi ada monyet-monyet yang kita lihat ini dulunya adalah orang. Naudzubillah min dzalik. Ada juga sebagian umat terdahulu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi kadal. Ada, jadi kadal. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak mau makan kadal. Kadal gurun itu, bukan kadrun ya. Kadal gurun itu ada betul. Kadal gurun itu ada yang karnivora, ada yang herbivora. Kalau menurut madhab Syafi'i, yang halal itu yang herbivora. Yang karnivora itu yang haram. Kalau menurut madhab Maliki, dua-duanya halal. Asal dia kadal gurun ya, selain kadal gurun tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW tidak mau makan kadal, membiarkan sahabatnya berburu kadal, makan kadal itu. Tapi Nabi tidak pernah mau makan. Ditanya oleh sahabat, kenapa alasannya kok Nabi tidak mau makan? Sebab ada umat terdahulu yang dirubah oleh Allah jadi kadal. Saya takut ini sisa-sisa keturunannya orang, jadi ya, orang yang berubah jadi kadal. Ini di hadis disebutkan. Jadi ada juga orang dirubah jadi kadal. Mungkin itu maling kundang itu betul ya? Jadi batu. Kemungkinan ada betul. Dirubah jadi batu, dirubah jadi binatang. Jadi jangan mentang-mentang sama nasab, sama kemuliaan. Allah bisa merubah kondisi kita dalam waktu beberapa saat. Naudzubillah min dzalik. Ini saya kebanyakan ngomong ini, sudah jam 11. Kita selesaikan sedikit nih ya. Wa in kana indahu syai'un minal fadli wa masail fadzalika min fadlillah wa sun'ihi. Laisa lahu fihi gudratun. Dia tidak punya kuasa atas kelebihan yang ada di dalam dirinya. Tidak punya kuasa dia. Saya pintar, dia tidak punya kuasa terhadap kepintarannya. Dia pintar itu ya pemberiannya Allah. Saya ini orangnya cepat hafal. Lihat sedikit langsung hafal. Dari siapa tuh? Dari kamu? Bukan, dari Allah. Allah yang menjadikan kamu itu cepat hafal. Makanya kita dianjurkan doa, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikan aku tambahan ilmu. Karena yang memberi tambahan ilmu itu Allah. Kalau Allah belum mau memberikan, kita mau menghafalkan 1 bulan ya tidak hafal-hafal kita. Tidak bisa hafal. Keutamaan itu semua ada pada kita bukan atas kemampuan kita, tapi atas pemberian Allah, dan kita tidak kuasa untuk memaintain kelebihan kita itu. Kita ini tidak punya kuasa untuk menjaga hafalan kita terus, tidak. Allah yang menjaga di dalam kepala kita. Kalau dihapus oleh Allah sebentar, ya lupa kita. Tidak punya kekuasaan apa-apa. Begitu juga hal-hal lain yang nempel di dalam diri kita. Laisa lahu fihi gudratun. Dia tidak punya kuasa. Wala fi tahsilihi haulun. Dalam mendapatkannya dia tidak punya daya apapun. Rezeki yang kita miliki, tidak punya daya kita untuk mendapatkan. Loh, gimana Ustaz, saya ini sudah merancang, punya planning, iklan, punya
maklar apa itu yang nyampaikan itu, yang jualan, Calo. yang jualan ini agent marketing, punya macam-macam, setiap hari sudah saya rancang ini ya hasil usaha saya. Loh, ada perusahaan yang berbuat seperti kamu dapat seperti kamu enggak? Terus apa yang datangkan rezeki ini kepada kamu? Itu ada perusahaan yang usahanya di sebelah itu lebih dari kamu, tapi dia enggak dapat apa-apa. Kamu usahanya cuma sedikit, Allah ngasih rezeki. Kalau rezeki itu datang karena usaha, harusnya dia yang lebih banyak. Iya kan? Harusnya dia yang lebih banyak. Ada satu orang sahabat karib buka toko jajaran, isinya toko itu sama semuanya. Isinya toko sama. Orangnya sampai sekarang cucunya masih ada, saya tahu. Di Singapura sana. Tokonya isinya sama, jajaran, teman akrab ini. Yang satu Al-Khatib, yang satu Al-Kaf. Yang Al-Khatib ini tokonya, yang Al-Kaf ini tokonya laku, orang sampai ngantri. Ini jualannya sama loh, jajaran. Sama Al-Kaf ini sama loh, di sini ada, karena ini temenan, dia enggak enak ini ya. Ini di situ juga sama. Enggak, saya maunya beli sama kamu kok. Rezeki datang ini yang Al-Khatib ini sebulan enggak ada satu pengunjung pun. Akhirnya karena dia temenan, dia bilang, udah ini kan saya sebulan ini kenyang dapat penghasilan. Besok kamu pindah ke toko saya pindah ke toko kamu. Karena teman ini sahabat karib. Besoknya pindah orang ke toko sebelah. Akhirnya yang Al-Khatib ini tutup. Tokonya tutup kembali ke Hadramut ya. Asalnya dari Hadramut ini. Ini menunjukkan betul-betul rezeki itu bukan dari usaha kita. Nah, kenapa kita harus berusaha? Yaitu termasuk adab, bagian dari adab. Wala quwwah, begitu juga bukan atas kekuatan kita. Awala yakhsha, apakah orang itu tidak takut kalau dia sudah tahu itu bukan dari kemampuannya, bukan dari daya kekuatannya, apakah dia itu tidak takut idza takabbar ala ibadillah, pada saat dia itu menyombongkan kelebihannya di hadapan hamba Allah, bima atahullahu min fadlihi, atas karunia yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia menyombongkan kepada sebagian hamba Allah atas karunia yang bukan dari usahanya, semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tidak takut ayyaslubahu ma'atahu? Apa dia tidak takut Allah mencabut apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya? Apa tidak takut dia? Bisu'i adabihi, dikarenakan adabnya yang buruk, wa munaza'atihi li rabbihi fi wasfihi, dan pertentangan dia kepada Allah di dalam sifat-sifatnya Allah. Sombong itu kan sifatnya Allah. Allah itu di antara sifat-sifatnya Al-Kabir, yang maha sombong dalam tanda kutip. Tapi kan sebetulnya tidak pantas disebut yang maha sombong, karena sombong itu kan konotasinya negatif gitu ya. Tapi maksudnya Al-Kabir itu Allah yang berhak menyombongkan. Ini, aku yang maha mulia, aku yang maha besar. Sebab itu sifat itu ketika Allah menyombongkan itu sesuatu yang benar, itu benar-benar miliknya. Kalau kita mengatakan diri kita besar, maka kita sedang memberontak pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ngambil kebesarannya Allah, padahal kita sama sekali tidak punya kebesaran itu. Li'annal kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir, sebab sombong itu termasuk dari sifat-sifat Allah yang maha menundukkan dan maha besar, mutakabbir. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-kibru izari, kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah sarungku. Kiasan ini ya. Sombongan itu adalah sarungku. Dalam riwayat yang lain pakaianku, dalam riwayat yang lain jubahku. Sombongan itu jubahku. Siapa yang mencoba mengenakan jubahku ini, maka aku akan hinakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah, siapa yang di dalam hatinya ada setetes sifat sombong, dia tidak akan mencium bau surga.
man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri la yashummu raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat pertama yang harus kita hilangkan dari dalam diri kita. Ada 3 sifat, kita baru kaji sifat yang pertama, yaitu al-kibru atau sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, khususnya dari sifat sombong. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idadash suhbi walhamdu lil ilahi bil badri wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum.